Bioteknologi lingkungan. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia banyak melakukan berbagai kegiatan produksi seperti industri pertanian dan kegiatan rumah tangga. Kegiatan ini tentu memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan, akan tetapi juga memberikan pengaruh dalam mengubah lingkungan baik fisik, kimia, maupun biologis. Perubahan yang ditimbulkannya seringkali merugikan atau merusak lingkungan. Contohnya sekarang ini akan sukar menemukan kehidupan di dalam Sungai Siak di Provinsi Riau yang merupakan transportasi maupun penunjang kegiatan industri terutama pulp dan paper, plywood, maupun industri kayu lainnya. Sungai Siak ini dipakai untuk mandi, mencuci, sumber mata pencarian nelayan oleh penduduk, tercemar limbah pabrik, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Pada bagian ini akan membahas 4 bab. Yang pertama yaitu daur ulang kotoran. Daur ulang adalah salah satu strategi pengelolaan sampah padat yang terdiri atas kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pemrosesan, pendistribusian, dan pembuatan produk atau material bekas pakai. Adapun material yang dapat didaur ulang adalah yang pertama yaitu botol bekas wadah kecap, saus, sirup, creamer, dan lain-lain, baik yang putih bening maupun yang berwarna terang, terutama gelas atau kaca yang tebal. Kedua yaitu kertas, terutama kertas bekas karton, koran, majalah, kardus, kecuali kertas yang berlapis minyak. Yang ketiga yaitu aluminium bekas wadah minuman ringan, bekas kemasan kue, dan lain-lain. Yang keempat yaitu besi bekas rangka meja, besi rangka beton, dan lain-lain. Yang kelima yaitu plastik bekas wadah sampo, air mineral, jerigen, ember, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu sampah basah, dapat diolah menjadi kompos atau pupuk. Dalam pembahasan selanjutnya akan dijelaskan bagaimana pengelolaan sampah atau sampah basah untuk dapat dijadikan sebagai kompos yang digunakan sebagai sumber hara tambahan bagi tanaman dan juga sebagai sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat. Salah satu jenis pupuk organik adalah kompos. Pengomposan merupakan pemanfaatan sampah melalui daur ulang, khususnya sampah bahan organik. Pemanfaatan limbah kotoran baik manusia, hewan, dan sisa tumbuhan telah lama digunakan sebagai pupuk organik dengan bakteri pengurai yang sekarang dikenal dengan EM4. Karena hadirnya pupuk organik sangat diharapkan, berarti kehadiran kompos pun sangat diharapkan pula. Kompos adalah bahan-bahan organik yang telah mengalami proses pelapukan karena adanya interaksi antara mikroorganisme atau bakteri pembusuk yang bekerja di dalamnya, yang kelangsungan hidupnya didukung oleh keadaan lingkungan yang basah dan lembab. Penggunaan kompos sebagai pupuk sangat baik karena dapat memberikan manfaat diantaranya yaitu menyediakan unsur hara mikro bagi tanaman, yang kedua menggemburkan tanah, yang ketiga memperbaiki struktur dan tekstur tanah, yang keempat meningkatkan porositas, aerasi, dan komposisi mikroorganisme tanah, yang kelima memudahkan pertumbuhan akar tanaman, yang keenam, menyimpan air tanah lebih lama. Yang ketujuh, mencegah lapisan kering pada tanah dan lain sebagainya. Selain sampah, dalam pembuatan kompos dapat menggunakan limbah-limbah lainnya, baik dari peternakan atau pertanian lainnya. Dengan pemanfaatan, maka gejala peradaban sehat kembali ke alam. 1. Daur ulang kotoran cacing dan vermikasi. Kompos atau pupuk cacing atau kascing
merupakan pupuk yang berasal dari kotoran cacing. Dari kotoran cacing alias vermis, maka dikenal dengan istilah vermikasi. Vermikasi merupakan proses penguraian sampah-sampah organik yang dilakukan oleh cacing, sehingga dihasilkan kotoran cacing menjadi pupuk. Dengan vermikasi yang baik akan mampu mengurangi sekitar 50% produk sampah setiap harinya. Prinsip vermikasi sama dengan pembuatan kompos. Hanya saja proses pengomposan dibantu oleh cacing untuk mempercepat penguraian. Pupuk atau kompos yang dihasilkan umumnya berkualitas baik dan murah serta mudah dalam pembuatannya. Sampah organik yang akan dikomposkan ditumpuk, lalu di atasnya diberi lapisan pupuk kandang. Untuk menciptakan pH yang netral, ditambahkan kapur 1/100 bahan organik. Bahan-bahan tersebut disiram air agar lembab. Setelah 4 hari, kompos diaduk rata. Selanjutnya, setiap 3 hari sekali dilakukan pembalikan. 15 hari kemudian, kompos diangin-anginkan selama 6 hari. Dengan demikian, bahan kompos sudah siap ditanami cacing. Agar mudah diurai, bahan kompos dicacah dan dibasahi terlebih dahulu. Setelah itu diberi cacing. Benih cacing yang sehat berukuran 7-15 cm dan diameter 4-6 mm. Dalam 24 jam, cacing ini akan makan sebanyak berat tubuhnya. Jadi, 1 kg cacing akan makan sampah seberat 1 kg sehari dengan menghasilkan 400 gram kotoran. Makin banyak cacing, makin cepat proses pembuatan kascingnya. Dalam pembuatan sampah, dengan bantuan cacing ini tidak menimbulkan bau dan lalat. Setelah 16 hari, selain sampah menjadi kompos, juga dihasilkan kascing atau kotoran cacing. Kascing ini mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi dibandingkan dengan kompos. Yang kedua yaitu daur ulang tinja. Mendengar kata tinja, yang terbayang dalam benak kita adalah rasa jijik. Tapi ternyata tinja ini dapat didaur ulang menjadi pupuk kompos yang justru dapat diandalkan menjadi sebagian sumber pendapatan asli daerah karena dapat dijual dalam bentuk kompos. Misalnya pada tahun 1996 di Magelang, Jawa Tengah. Pendaur ulangan tinja dengan cara membuat menjadi pupuk kompos dilakukan di instalasi pengolahan limbah tinja atau IPTL yang menempati lahan seluas 0,5 hektar. Proses pengomposan dilakukan lewat kolam-kolam oksidasi sederhana. Kolam-kolam tersebut ditata berjajar untuk memudahkan pengolahan lahan dan menekan biaya operasi. Urutannya dimulai dari bak penampungan atau penyaring berukuran 2x2x2 meter, kolam anaerobik 1 dan 2 ukuran 30,8x7x3 meter, kolam fakultatif ukuran 23,6x7x3 meter, serta kolam maturisasi dan tempat pengering lumpur. Daur ulang tinja menjadi kompos pada dasarnya merupakan hasil proses fisik, biokimia, dan bakteriologis. Sama seperti pengolahan kompos dari kotoran hewan yang sudah lama dikenal. Adapun prosesnya secara sederhana adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tinja dicampur dengan air, lalu dimasukkan ke bak penampung. Kemudian dilakukan proses penyaringan untuk memastikan hanya cairan tinja dan tinja murni yang bakal diproses. Sisa-sisa sampah yang lain dibuang. Pada tahap ini baunya memang menyengat, tapi hanya sehari saja.
Yang kedua yaitu cairan dan tinja terpilih lalu dimasukkan ke kolam anaerob yang kedap air. Tahap ini merupakan proses perombakan bahan organik oleh bakteri anaerobik. Pada tahap ini terjadi penurunan tingkat pencemaran tinja yang dapat dilihat dari turunnya biological oxygen demand atau BOD dari 2.800 mg per liter menjadi 700 mg per liter. Proses ini memerlukan waktu selama 18 hari. Yang ketiga yaitu upaya penurunan BOD berlanjut ke kolam anaerobik 2. Dalam waktu 11 hari, BOD larutan tinja turun menjadi 175 mg per liter. Selanjutnya yaitu dilakukan di kolam fakultatif. Pada tahap ini, larutan tinja itu sudah cukup bersih dan segar. Dalam kondisi ini, memungkinkan tumbuhnya ganggang hijau yang menghasilkan oksigen. Dengan demikian, kondisi air limbah itu makin membaik dengan BOD 43 mg per liter. Tahap selanjutnya adalah mematangkan tinja ke kolam maturisasi. Proses ini memakan waktu 10 hari. Dilakukan penambahan kapur sebagai upaya menetralkan cairan yang sudah berbentuk bubur tinja. Pada tahap ini, proses anaerobik masih berlangsung. Saat itu juga terjadi pemusnahan mikroorganisme patogen yang biasa bercokol di air kotor dengan BOD tinggi. Sisa-sisa bahan organik eks tinja diendapkan. Endapan tersebut dimasukkan ke dalam kolam pengering dengan tinggi endapan dijaga maksimal 25 cm. Limbah cair yang aman dapat dibuang ke sungai. Setelah sekitar 150 hari, barulah kompos yang terbentuk siap dimanfaatkan untuk menyuburkan berbagai tanaman. Yang kedua yaitu kompos. Departemen Pertanian merancangkan program Go Organic 2010. Berarti produk pertanian harus dibudidayakan secara organik atau dipupuk dengan pupuk organik atau kompos. Dapat dibayangkan berupa jumlah kompos yang dibutuhkan jika semua usaha budidaya pertanian harus menggunakan pupuk organik. Program tersebut dapat berhasil jika dirintis dari sekarang. Mengolah sampah menjadi kompos atau pupuk organik dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai yang sederhana hingga memerlukan mesin atau skala industri atau komersial. Membuat kompos dapat dilakukan dengan metode aerob dan anaerob. Membuat kompos sebenarnya sangat mudah. Bahkan, tanpa tempat dan peralatan atau mesin yang khusus, secara alami sampah organik akan terurai menjadi kompos. Namun, dengan membiarkan begitu saja, proses pengomposannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Perlu diberi aktivator. Aktivator merupakan bahan yang terdiri dari enzim, asam humat, dan mikroorganisme atau kultur bakteri yang berfungsi untuk mempercepat proses pengomposan. Bentuk dan kualitas kompos yang dihasilkan bisa disesuaikan dengan permintaan konsumen. Bisa berupa serbuk kasar, serbuk halus, atau granul. Kualitasnya pun bisa diperbaiki dengan cara menambahkan bahan lain seperti tepung tulang, tepung darah, atau mikroorganisme yang menguntungkan seperti Rhizobium sp, Mycorrhiza, atau bakteri pelarut P. 1. Bahan pembuat kompos. Berdasarkan komponen yang dikandungnya, 1. Bahan organik lunak. Bahan organik dikatakan lunak jika bahan tersebut sebagian besar terdiri dari air. Bahan yang termasuk dalam kategori ini adalah buah-buahan, sayuran, termasuk akar dan daun sayuran, limbah kebun, termasuk potongan rumput dan dedaunan serta limbah dapur. Yang kedua, bahan organik keras.
Bahan organik keras memiliki kadar air relatif rendah dibandingkan dengan jumlah total berat bahan tersebut. Contohnya, bahan organik keras adalah dedaunan segar, bunga, dan hasil pemotongan pagar hidup. Yang ketiga, bahan selulosa. Bahan selulosa merupakan bahan yang struktur selulernya sebagian besar terdiri dari selulosa dan lignin dengan kadar air yang relatif rendah. Bahan ini akan didekomposisi bakteri dengan sangat lambat, bahkan tidak sama sekali. Contoh bahan selulosa adalah sisipan kayu, jerami padi, daun kering, kulit pohon, dan kertas. Yang keempat, limbah protein. Limbah protein merupakan limbah yang mengandung banyak protein seperti kotoran hewan, limbah dari pemotongan hewan, dan limbah makanan. Limbah protein ini merupakan bahan pembuat kompos yang sangat bagus karena kandungan nutrisinya baik untuk pertumbuhan tanaman. Namun, proses dekomposisi dari protein ini akan menghasilkan bau yang tidak sedap. Bau ini sangat disukai oleh kuman dan serangga sehingga jumlah mereka akan sangat banyak. Yang kelima, limbah manusia. Limbah manusia dan hewan yang dimaksud adalah kotoran. Kotoran ini sangat disenangi mikroorganisme. Kemudian berdasarkan asal bahan. 1. Limbah pertanian. Limbah dan residu tanaman, contohnya jerami padi, sekam, gulma, baying, dan tongkol jagung. Semua bahan vegetatif tanaman, contohnya batang pisang, sabut kelapa, dan dedaunan. Limbah dan residu ternak, contohnya kotoran, limbah cair, dan limbah pakan. Pupuk hijau, contohnya lamtoro, oro-oro, lupin, turi, dan rumput gajah. Tanaman air, contohnya azolla, eceng gondok, gulma air, dan ganggang biru. Penambat nitrogen, contohnya mycorrhiza, rhizobium, dan biogas. Yang kedua, limbah industri. Limbah padat contohnya kayu, kertas, serbuk gergaji, ampas tebu, limbah kelapa sawit, limbah pangelengan, makanan, dan limbah dari pemotongan hewan. Limbah cair contohnya alkohol, limbah dari pengolahan kertas, dan limbah dari pengolahan minyak kelapa. Yang ketiga, limbah rumah tangga. Contohnya sampah, contoh tinja, urin, dan limbah dapur. Selanjutnya, garbage merupakan limbah yang berasal dari tumbuhan hasil pemeliharaan dan budidaya. Garbage mengandung lebih banyak bahan organik yang mudah busuk, lembab, dan sedikit mengandung cairan. Selanjutnya, rubbish mengandung berbagai limbah padat yang mudah terbakar yang berasal dari rumah, pusat perbelanjaan, dan kantor. Bahan-bahan tersebut antara lain kertas, kain, karton, kayu, papan, ranting, dan hiasan taman. Selanjutnya, proses pengomposan. A. Pengomposan secara aerobik. Dekomposisi secara aerobik adalah modifikasi yang terjadi secara biologis pada struktur kimia atau biologi bahan organik dengan kehadiran oksigen. Dalam proses ini banyak koloni bakteri yang berperan dan ditandai dengan adanya perubahan temperatur. Hasil dari dekomposisi bahan organik secara aerob adalah CO2, H2O, humus, dan energi. Proses dekomposisi bahan organik secara aerob dapat disajikan dengan reaksi sebagai berikut. Bahan organik mikroaerob menjadi CO2 ditambah H2O ditambah humus ditambah hara dan ditambah energi. Selanjutnya yang B, pengomposan secara anaerobik. Dekomposisi secara anaerobik merupakan modifikasi biologis pada struktur kimia dan biologi bahan organik tanpa kehadiran oksigen atau hampa udara.
Proses ini merupakan proses yang dingin dan tidak terjadi fluktuasi temperatur seperti yang terjadi pada proses pengomposan secara aerob. Namun, pada proses anaerobik perlu tambahan panas dari luar sebesar 30 derajat Celcius. Proses pengomposan secara anaerobik akan menghasilkan metana atau alkohol, CO2, dan senyawa lain seperti asam organik yang memiliki berat molekul rendah atau asam asetat, asam propionat, asam butirat, dan asam laknat. Proses anaerobik umumnya dapat menimbulkan bau yang tajam sehingga proses pengomposan lebih banyak dilakukan secara aerobik. Yang ketiga, proses kimiawi. Tanaman untuk membuat kompos sangat berhubungan erat dengan faktor kimia yang cukup kompleks. Banyak perubahan terjadi selama proses pengomposan. Bahkan, sebelumnya mikroorganisme bekerja, enzim dalam sel tanaman telah mulai merombak protein menjadi asam amino. Selanjutnya, mikroorganisme menangkap semua bahan yang terlarut seperti gula, asam amino, dan nitrogen anorganik. Setelah itu, semua merombak pati, lemak, protein, dan selulosa di dalam gula serta menyatukan unsur kecil menjadi struktur baru. Dalam proses selanjutnya, ammonia akan diproduksi dalam protein. Mikroorganisme akan menangkap amonia yang terlepas. Nitrogen tanaman dikonversikan menjadi nitrogen mikroba dan sebagian diubah menjadi nitrat. Nitrat merupakan senyawa yang dapat diserap tanaman. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi laju pengomposan. Agar hasil pengomposan yang optimal, perlu memperhatikan beberapa faktor lingkungan yang berpengaruh karena proses ini merupakan proses biologi. Faktor yang mempengaruhi laju pengomposan diantaranya ukuran bahan, rasio C/N, kelembapan dan aerasi, temperatur, derajat keasaman, serta mikroorganisme yang terlibat. Yang keempat, cara membuat kompos. Pengomposan secara sederhana bisa dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. Pengomposan menggunakan drum plastik atau wadah lainnya, tong sampah yang ada di rumah bisa dan sesuai diterapkan untuk mengolah sampah rumah tangga. Bahan dan peralatan yang digunakan: 1. Drum plastik atau dibuat berlubang, atau wadah lainnya dengan kapasitas minimal 100 kg. Yang kedua, bioaktivator cair atau metode aerob, atau bioaktivator padat atau metode anaerob. Yang ketiga, bahan baku sampah organik. Hindari daging, tulang, sisa makanan berlemak, susu, kotoran kucing, anjing, dan babi. Cara membuatnya: yang pertama, cacah bahan baku hingga berukuran 2-5 cm. Yang kedua, taburkan bioaktivator organik 0,5% ke atas bahan baku atau E4, aduk hingga tercampur rata. Yang ketiga, siram dengan air hingga diperoleh kelembapan yang diinginkan, 50-60 derajat %. Kemudian, masukkan dalam drum plastik atau wadah digunakan. Yang keempat, inkubasi selama 1-2 minggu tergantung dari bahan bakunya. Yang kelima, pada hari ketiga atau ke-8 perlu dilakukan pengadukan atau pembalikan secara manual agar aerasi di dalam drum atau wadah yang digunakan berlangsung dengan baik. Hal yang penting diperhatikan dalam pembuatan kompos adalah: 1. Pengelompokan bahan baku berdasarkan jenis sampah. Jangan jenis sampah tercampur antara sampah yang mudah terurai dengan sampah yang lambat terurai. Ini akan memperlambat proses pematangan kompos.
Yang kedua, pencacahan. Tujuan untuk mempermudah proses pematangan dengan dicacah atau dipotong kecil-kecil 2 cm. Sampah akan mudah terurai dalam fermentasi. Yang ketiga, pengomposan atau fermentasi. Proses pengomposan adalah sangat penting diperhatikan. Berapa jumlah bioaktivator yang diberikan harus sesuai dengan rekomendasi. Wadah harus tertutup rapat apabila menggunakan sistem anaerob dan juga harus dibalik-balik agar rata, biasanya 3 dan 8 hari setelah peraman. Yang keempat, penyaringan produk. Hasil pengomposan disaring agar ukurannya merata dan sisa-sisa bahan yang lambat terurai dipisahkan. Ini dapat meningkatkan daya guna kompos pada tanaman. Dan apabila untuk tujuan komersial, penyaringan ini dapat memperbaiki mutu kompos. Yang kelima, pengemasan. Pengemasan dilakukan apabila tujuan komersial produk yang dihasilkan bersih dari sampah-sampah yang belum terfermentasi, sehingga produk komposnya seragam dan mutunya baik. Yang ketiga, pemurnian air tambak. Dengan makin bertambah besarnya penduduk dunia dan makin pesatnya kemajuan industri di berbagai bidang, maka makin besar pula limbah yang dihasilkan. Kandungan utama yang dapat ditemukan dalam air limbah ialah zat organik, baik yang mudah diurai maupun yang sulit diurai, atau yang mudah menguap. Selain itu, terdapat pula padatan yang mengendap, nutrien, logam beracun, juga berbagai macam mikroba patogen dan parasit. Jadi bisa dibayangkan jika limbah ini dibuang begitu saja ke lingkungan. Berbagai macam masalah yang akan timbul, seperti timbulnya epidemi kolera, penyakit kulit, tipus, hepatitis, cacingan, dan yang paling parah adalah kerusakan ekosistem. Timbulnya kesadaran akan dampak buruk dari air limbah, baik yang berasal dari limbah rumah tangga maupun limbah industri. Maka manusia mengembangkan suatu teknologi untuk penanganan air limbah, suatu instalasi penampungan air limbah atau IPAL, dengan memberikan peranan yang besar bagi mikroorganisme melalui proses biologis, walaupun tidak terlepas dari proses kimia dan fisika. Tahapan proses pengolahan limbah. Pengolahan limbah umumnya merupakan proses dengan banyak tahapan. Yang pertama, limbah dipisahkan secara mekanis, disaring untuk memisahkan objek yang besar agar tidak menyumbat peralatan dalam instalasi. Kemudian, limbah dialirkan ke tempat pengendapan, didiamkan beberapa jam agar zat padat mengendap. Yang kedua, karena konsentrasi limbah masih pekat, maka diperlukan pengolahan lebih lanjut, yaitu dengan cara biologis, yaitu memberikan mikroorganisme. Tujuannya untuk mengurangi kandungan nutrien atau nitrogen dan fosfor, mengurangi nilai BOD atau biological oxygen demand atau COD, dan nilai padatan. Yang ketiga, selanjutnya adalah tahapan penyempurnaan melalui proses fisikomia, yaitu proses pengendapan, penyaringan, dan cuci hama, sehingga limbah relatif bersih dan dapat dibuang ke lingkungan atau perairan lepas. Di bawah ini adalah bagan proses pengolahan limbah secara umum. Tujuan proses pengolahan limbah ini adalah: yang pertama, mengurangi kandungan organik di dalam limbah dengan melihat kandungan BOD, COD, dan nilai padatan. Dalam kategori ini juga meliputi penghilangan organik renik atau logam berat yang sulit untuk dibiodegradasi
yang mungkin bersifat toksik, mutagenik, dan karsinogenika. Yang kedua, pengurangan nutrien, nitrogen dan fosfor untuk mengurangi pencemaran terhadap air, permukaan atau air tanah apabila limbah dibuang ke tanah. Yang ketiga, penghilangan atau inaktivasi mikroorganisme patogen dan parasit dari golongan bakteria, virus, protozoa, dan nematelmintes. Yang keempat, bioteknologi industri plastik. Industri plastik yang ada pada saat ini berharga lebih dari 50.000 miliar per tahun, merupakan pasaran menggiurkan bagi perusahaan bioteknologi. Seperti telah kita lihat, perusahaan ini dapat menyediakan aseton, gliserol, dan butanol kepada industri kimia, dan etanol yang diproduksi dari bahan bakar alkohol juga dapat dimanfaatkan di sini. Etanol berfungsi sebagai bahan awal penting dalam pembuatan barang-barang seperti deterjen, pewarna, perekat, dan resin bagi serat sintetik. Di antara beberapa proyek baru yang ambisius, salah satu yang memberikan harapan adalah sintesis senyawa yang dikenal alkena oksida yang banyak digunakan dalam pembuatan plastik dan busa poliuretan pada peralatan rumah tangga. Pengembangan proses ini dimulai pada akhir tahun 70-an dan mungkin dapat dioperasikan secara komersial sebelum akhir dasawarsa ini, dengan potensi penjualan 2-3 miliar US dollar. Alkena adalah golongan senyawa yang mengandung banyak karbon dan hidrogen. Yang lebih penting lagi bagi industri plastik, alkena dapat berpolimerisasi, yaitu masing-masing molekul dapat berikatan menjadi rantai. Yang lebih memberikan harapan adalah proses yang dipaten pada tahun 1981 oleh ilmuwan dari Universitas Warwick, Inggris. 30 menit itu, padahal udah banyak. Di tempat pemandian terkenal di kota Bath, mereka menemukan mikroba yang dapat menambahkan oksigen pada alkena. Apabila diberikan gas propilena atau etilen, bakteri Methylococcus capsulatus dapat menyisipkan atom oksigen ke dalam molekul untuk menghasilkan propilena oksida atau etilen oksida. Bakteri ini terutama menarik karena dapat hidup baik pada kira-kira 45 derajat Celcius, dan pada suhu ini alkena oksida bersifat gas. Jauh lebih mudah untuk mengumpulkan produk dalam bentuk gas dibandingkan dalam bentuk cairan yang tercampur dengan semua bahan lain di dalam bejana fermentasi. Baik sistem enzim maupun sistem bakteri memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan proses konvensional. Metode kimia yang dipergunakan saat ini memerlukan gas klorida yang mahal, sedangkan teknik enzim mempergunakan garam biasa yang murah dan bakteri bahkan tidak memerlukan ini. Kedua proses bioteknologi bekerja pada suhu rendah sehingga menghemat biaya, dan proses ini fleksibel, dapat membuat berbagai jenis alkena oksida instalasi dasar yang sama. Akhirnya, polusi yang dihasilkan oleh perlakuan kimia dapat dihindarkan dengan mempergunakan enzim atau bakteri. Aspek yang pantas dicatat dari bioteknologi masa depan ini adalah caranya tersebut berintegrasi dengan industri konvensional.
alkena masih akan diturunkan dari minyak bumi atau bahan-bahan yang serupa, dan polimerisasi alkena oksida menjadi plastik masih akan dicapai melalui teknik kimia dengan sumbangan bioteknologi. Ketergantungan proses terhadap minyak bumi sebagai sumber alkena merupakan hambatan nyata. Dengan memandang jauh ke depan, kita dapat mempertimbangkan bioteknologi untuk menyediakan alkena. Tidak ada mikroba yang diketahui membuat alkena dalam jumlah tinggi, tetapi seperti yang sering kali terjadi sebelumnya, pencarian secara terus-menerus terhadap organisme yang mengandung bahan yang diinginkan mungkin akan terbukti berhasil. Apabila pencarian tersebut gagal, masalah ini dapat dilimpahkan kepada pakar rekayasa genetika. Bagi mereka, merancang mikroba untuk menyediakan alkena akan merupakan tantangan besar. Hanya terdapat sedikit kemungkinan bahwa pemasukan satu gen ke dalam suatu mikroba dapat menginduksi mikroba untuk mulai melakukan sintesis alkena. Karena gen yang menjadi enzim dan protein lain merupakan senyawa yang cukup berbeda dari alkena. Akan perlu untuk memasukkan beberapa gen ke dalam mikroba yang masing-masing menjadi satu di antara sekian banyak enzim. Enzim-enzim ini kemudian dapat bekerja bersama-sama untuk mengubah beberapa senyawa yang biasanya ditemukan di dalam zat menjadi alkena. Proses bioteknologi yang agak lebih cepat terlaksana bagi industri plastik melibatkan senyawa yang dinamakan polihidroksibutirat atau PHB. Senyawa ini yang serupa dengan polyester sintetik yang digunakan di dalam industri tekstil, ditemukan pada berbagai jenis bakteri. PHD bakteri bersifat agak rapuh, tetapi dapat diuraikan secara hayati. Ini telah mendorong pemikiran untuk menggunakan PHB di dalam menjahit bekas operasi. Benang yang terbuat dari bahan ini yang digunakan selama operasi nanti akan berlarut setelah tugasnya selesai dijalankan. PHB sekarang sedang dibuat dalam jumlah besar dan akan segera menjadi produk komersial berskala besar yang dapat bersaing dengan plastik.